Sadah Al-Ba'alawi yang hidup dilahirkan pada tahun 919 Hijriah, meninggal pada tahun 992 Hijriah, kurang lebih umurnya 73 tahun. Beliau lahir di kota Tarim. Ini singkat dari apa yang kita baca dan ada sedikit tambahannya. Lahir di kota Tarim dan menghafalkan Al-Quran di kota Tarim semenjak beliau belum balik sudah hafal Al-Quran. Dan beliau dididik oleh ayahandanya, oleh ibundanya seorang alim dan alimah, wali dan waliyah, serta guru-guru yang lain yang berada di kota Tarim, sehingga beliau sudah kelihatan dari sebelum lahirnya bahkan mendapatkan bisyarah, kabar gembira dari para habaib, para awliya sebelumnya, di antaranya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus Al-Adni, dan banyak lagi yang sudah memberikan kabar gembira tentang kemunculan seorang anak yang akan namanya mengharumkan dunia, bahkan menjadi kebanggaan dunia, sehingga dijuluki dengan Fakhrul Wujud. Akan tetapi itulah samarah hasil dari apa yang sudah beliau jalankan dari mulai kecilnya. Kita jangan melihat ketika seseorang di waktu akhir, di waktu dia masa jayanya, tapi lihatlah bagaimana sebab-sebab ketika dia melalui jalan untuk menjadi jayanya. Kebanyakan di antara kita melihatnya seperti itu, pengennya instan, pengen bim salah bim abad kadaba, langsung alim, langsung wali, langsung. Tidak bisa seperti itu. Semua ada proses, ada sebab-sebabnya. Dan di antara sebab-sebabnya beliau ishtaghala bitalaqil ulum. Dia menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmu agama dari mulai kecilnya, sehingga banyak guru yang beliau ambil ilmunya. Di antaranya Al-Imam Syekh Umar bin Abdullah Ba Makhramah, Syekh Ma'ruf Ba Jamal, Al-Habib Ahmad bin Ali Ba Jahdab, Al-Habib Ahmad bin Abdul Rahman, Syihabuddin, dan lain sebagainya. Sehingga beliau membaca mulai dari kitab-kitab yang kecil, dari mulai Safinah atau yang sebelum Safinah, Nahumnya, sampai beliau menghatamkan membaca kitab fikih yang paling tinggi, yaitu kitab Minhaj, kitab Minhajul Talibin. Menghatamkan membaca kitab Minhajul Talibin sebanyak 3 kali dengan bacaan tahqiq. Apa tahqiq? Yaitu memperdalam, bukan sekadar baca seperti baca pas ngaji pasaran atau ngaji selorongan, tidak, tapi benar-benar membaca sampai menghafalkan 3 kali dengan tahqiq, dengan benar-benar membacanya sampai menghafal. Lalu membaca kitab Ihya Ulumuddin dan mentelaah kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 40 kali selama hidupnya. Kita baca Safinah seminggu sekali, kadang hadir, kadang tidak. Ya, kadang yang hadir pembahasan minggu yang lalu lupa. Lalu beliau di antara sehingga beliau menjadi alim besar, al-allamah, sehingga kota Inat tertuju untuk orang-orang menuntut ilmu dari berbagai macam negara, dari negeri Yamannya sendiri, dari luar negeri Yaman, dari Mesir, dari Hijaz, dari India,
dari Salahil dan lain sebagainya, dari Syam. Dan akhlaknya beliau, mudah-mudahan kita bisa menirunya. Wa kana radhiyallahu anhu midyafan kariman jawadan sakhiyan. Beliau orang yang royal, orang yang sangat senang sama tamu, menjamu tamu kalau datang ke rumahnya, menghabiskan hartanya, memberikan nafkah untuk tamu yang datang ke rumahnya. Yang mana beliau memberikan nafkah itu la yakhshal faqr, tidak takut dengan kefakiran, tidak takut habis uangnya untuk menjamu tamu, tidak. Ya, ini wirathah nabawiyah, warisan dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala wa radhah wa karamallahu wajhah, hubbiba ilayya min ad-dunya thalatha. Aku cinta dengan dunia karena sebab tiga. Yang pertama, ikramud dhaif, senang menjamu tamu. Senang menjamu tamu, tamu yang datang dijamu. Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu yang kedua, al-jihad bis-sayf, senang yang namanya jihad fisabilillah. Yang ketiga, as-sawm bis-sayf, puasa di waktu musim panas. Puasa sunnah di waktu musim panas. Itu kebiasaannya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau Syekh Abu Bakar bin Salim mewarisi itu semua. Dan rata-rata ansada Bani Alawi mewarisi apa yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau menjamu tamunya dan menjamu orang-orang fakir miskin, setiap hari bikin roti sendiri di rumahnya sebanyak 1000 potong roti tiap hari. Menjamu tamu, membagikan kepada fuqara wal masakin 1000 potong roti. Zaman dulu nih, cerita zaman dulu, sekitar 500 tahun yang lalu, belum ada listrik, belum ada peralatan yang serba canggih zaman sekarang. Yang dulu kalau dapat panen gandum, itu digiling dulu, digilingnya pakai batu, dan tidak mudah menggiling itu, sehingga menjadi tepung dan dibikin roti. Dan ini setiap hari menjamu tamu 1000 potong roti. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana قال الشيخ الفقيه بن أحمد باوزير إن الشيخ أبا بكر مكث 15 سنة آخر عمره لم يجلس في جميع مجالسه إلا مجلس التضرع للصلاة في كل أوقاته مع الخاصة والعامة. Dikatakan oleh Syekh Al-Faqih Abdul Rahman bin Ahmad Bawazir, beliau mengatakan dan beliau melihat, melazimi hidup bersama Syekh Bakar bin Salim, sehingga mengatakan bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim di akhir hayatnya sebelum meninggal kurang lebih 15 tahun tidak pernah duduk di satu majlis, baik majlis khusus maupun majlis umum, kecuali duduknya duduk tawarruk ketika sholat tahiyat akhir. Duduknya tawarruk, tidak pernah duduk sila di akhir umurnya sebelum meninggal 15 tahun, baik dalam majelis yang khusus maupun majelis yang umum. Kenapa? Tawadhu'an lillah, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ibadahnya dan pelajarannya, beliau Syekh Bakar bin Salim pernah berpuasa beberapa waktu lamanya
sampai ada yang mengatakan berpuasa 90 hari di satu tempat. Yasum wa la yuftir illa 'ala al-bisr akhdar. Tidak puasa dalam keadaan puasa, bukanya pakai korma yang kering. Korma kering ini korma yang bagi kalau kita ini tidak mau kita mau makannya, dilempar, dibuang. Itu beliau makan itu. Lalu mujahadahnya beliau ketika beribadah, walabitha nahwa 40 sanah yusalli subuh biwudu'il isya. Salat subuh beliau dengan memakai wudunya isya selama 40 tahun. Bagaimana? Salat subuh pakai wudunya wudu salat isya selama 40 tahun tidak lepas. Tidak tidur nanti malam itu. Ya, tidak tidur. Oh, mungkin begini, Beb. Sholat isyanya diakhirkan waktunya menjelang subuh. Tidak seperti kita, tidak. Ya. Buat mereka mustahil. Mereka sholat isyanya awal waktu, sholat semua fardunya awal waktu. Sholat subuh dengan pakai wudu isya selama 40 tahun. Dan itu beliau lakukan selama 40 tahun. Ketika awal isya beliau berangkat dari kota Ina ke Tarim, jalan kaki. Kurang lebih jaraknya 20 kilo, 15 sampai 20 kilo. Jalan kaki dari mulai isya berangkat ke Tarim. Apa tujuannya? Untuk membersihkan masjid-masjid yang ada di Tarim, mengisi air yang ada di Jabiah. Jabiah itu tempat air untuk berwudu, untuk mandi, dan mengisi al-girab, tempat-tempat air minum yang untuk diminum bagi orang-orang yang bakal sholat nanti, sholat malam di masjid-masjid tersebut, dan mengisi minuman untuk binatang yang mau minum. Terus sholat di masjid-masjid Tarim. Kemudian kembali lagi ke Inad, sholat subuhnya di masjid Ba'isa di kota Lisik. Kota Lisik ini depan-depanan sama kota Inad. Sholat subuhnya di sana. Dan itu dilakukan tiap malam selama 40 tahun. Jalan kaki, tidak ada kendaraan, belum ada listrik, hanya pakainya patropak ya, atau bahasa ininya fanus. Lalu beliau sholat duha dan sholat witir itu alal kamal. Apa alal kamal? Jumlah rakaatnya sempurna, yang paling banyak yang diambil. Sholat duha berapa rakaat paling banyak? Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Beliau ambil yang paling banyak. Sholat witir berapa rakaat paling banyak? 11. Beliau ambil yang paling banyak. Itu sampai akhir hayatnya seperti itu. Kita tahu, ya, sholat duha kadang ingat, ya, kadang ingat itu juga cukup 2 rakaat. Ya. Kadang 2 rakaat saja ditawar, alhamdulillah busrok rakaat daripada beli sholat sama sekali. Ditambah lagi sholat witirnya, kita orang kadang 1 rakaat, la ilaha illallah, atau 3 rakaat. Kenapa 3 rakaat atau 1 rakaat? Wis, alhamdulillah daripada beli sholat akeh wong sing liwat sholat. Ini, jadi kita ini melakukan amalan sendiri, tapi kita ngebela diri kita sendiri untuk supaya jangan mau disalahkan sama orang lain. Dan karya kitabnya beliau banyak sekali, diantaranya Miftahus Sarair, bukan Jumlah Khair, itu karyanya beliau. Dan juga Mi'rajul Arwah, kita Ma'arijul Tauhid dan lain sebagainya.
Lalu beliau mengatakan di antara kalimat-kalimat untayan mutiaranya beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu nafa'ahu bihi fi darain amin. Beliau mengatakan, tadi juga sudah disebutkan, man lam yujahid fil bidayah lam yasil ila nihayah. Orang yang tidak bersungguh-sungguh ketika di awal umurnya, di awal mulanya, maka dia tidak akan mencapai kedudukan yang sempurna, yang mulia di akhir hayatnya. Kalau kita pengen bersungguh-sungguh mendapatkan karunia Allah yang sempurna di akhir hayatnya, maka bersungguh-sungguhlah di awal mulanya. Nah, alhamdulillah kalian masih muda, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang-orang alim yang hidup di sekitar kalian, masih banyak tempat-tempat majelis ilmu di sekitar kalian. Makmurkan hidup kalian, nafas kalian, hari-hari kalian untuk menuntut ilmu, untuk menjalin hubungan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, wa man lam yuhafidh 'ala al-awqat lam yuslim min al-afat. Orang yang tidak menjaga waktunya, orang yang tidak menjaga waktunya, dia tidak bisa selamat dari malapetaka atau bencana. Orang yang menjaga waktunya dengan baik, insya Allah kapan waktunya sholat, kapan waktunya ngaji, kapan waktunya mencari uang, kapan waktunya ini dan itu dan lain sebagainya. Maka orang yang tidak bisa menjaga waktunya, dia tidak selamat dari apa bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Man jalasa al-akhyar hadza bil ma'arif wal asrar. Barang siapa orang yang duduk sama orang-orang yang baik, orang-orang saleh, orang-orang alim, orang-orang wali, baik dari kalangan habaib maupun bukan habaib, maupun masyayikh ataupun kiai ataupun siapapun, yang penting itu orang baik, alim, saleh, wali, maka dia mendapatkan sesuatu al-ma'arif wal asrar, dari rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa man jalasa al-ashrar, dan barang siapa orang yang bergaul, duduk sama orang-orang yang tidak baik, orang yang jahat, orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah, orang-orang yang jauh dari sunnahnya, cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia orang yang hina dan berhak orang tersebut wal'iyadzubillah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengatakan, wa fil qana'ati ar-rahah was-salamah. Orang yang qana'ah, orang yang merasa cukup apa yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, mobil khusus masalah rezeki, maka dia hidupnya dalam keadaan tenang dan selamat, tidak gundah, tidak bingung, tidak sumpah. Wa fit tama' ad-dul wan nadamah. Orang yang rakus, maka hidupnya hina dan akan menyesali nanti di akhir hayatnya. Alaika bitawadhu'i wal khumul wahdhar min at-takabburi wal riyasah. Kalian, kata beliau, harus hidup tawadhu dan khumul. Apa khumul? Tidak senang tenar, tidak senang viral, tidak senang tersohor, tidak. Tawadhu dan tidak senang tenar, tidak senang tersohor. Wahdar minat takabburi wal riyasah. Hati-hati dengan takabur dan ar-riyasah, mencari
pangkat, mencari jabatan. Karena ar-ri'asah khasasah. Ar-ri'asah jabatan itu khasasah, hina. Jabatan di mata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menggebu-gebu mencari jabatan, halal ditabrak, haram ditabrak, hina hidupnya. Dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia terlebih dahulu, apalagi nanti di yaumil qiyamah. Kalau jabatan itu tidak dijalani di jalannya sesuai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hasinat dzan fi ibadillah. Kata beliau mengatakan, berbaik sangkalah kepada hamba-hambanya Allah. Fa inna su'u dzan min 'adami taufiq. Sesungguhnya su'udzan, berburuk sangka itu adalah ciri orang tersebut tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaslatan laysa fawqahuma al-khair, husnul dhann billah wa husnul dhann bi ibadillah. Wa khaslatan laysa fawqahuma asy-syarr, su'ul dhann billah wa su'ul dhann bi ibadillah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang tidak bisa menandingi kebaikannya, yaitu berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hambanya Allah. Dan dua perkara yang tidak ada menandingi kejahatannya, keburukannya, yaitu berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat yang jelek, baik di hati kita, baik di lisan kita, baik di perilaku kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW, keberkahan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keberkahan dari sahabat-sahabat Nabi, dari ahli bait Nabi SAW, dan mobil khusus mendapatkan keberkahan dari Syekh Abu Bakar bin Salim beserta keluarganya, keturunannya, keluarganya, anak istrinya, murid-muridnya, guru-gurunya, dan keberkahan dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dunia bersama beliau, senang sama beliau, cinta kepada beliau, dan insyaAllah di akhir hayatnya disambut sama beliau, dan di alam barzakhnya, di alam akhiratnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama beliau yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ولما نظر الفكر ولما نظر بكم من شرائع الاوصاف المحمديه عبودا توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل السعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وان يكتب عملي في الاعمال المقبوله وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصفات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الأفعال فتعود ظاهرا. اللهم يا من إليك توجه الأفعال فتعود ظاهرا. وعلى قدر الذي تحد الرحاب فتبجى منه الفيوضات الغامرة فتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الامين سيدنا محمد الذي عم رسالته العالمين ان تصلي وتسلم على تلك الذات الكامله مستودع امانتك وحفيظ سرك وحامل رايه دعوتك الشامله انا بالاكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الابخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر
خاتم إمدادك في عبادك وساقي كوت رجالك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المقصود بك في أجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أسفارنا وتكلفاتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المهدين ولعانك من الحافظين. اللهم إن لنا أسماعا برحمتك الخاصة ولا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به إليك مستجبين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآدره ووالاه وضاره وعم ببركته وشرف بجده أولادنا ووالدينا وعم ببركته وشرف بجده أولادنا ووالدينا ونكتنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وهذه راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا بصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واقض العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد بتأييد من عندك وننصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالحزب المكين من الذنوب والخطايا وأعلمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين مع عمر طويل وعلمين بخير ولطف وعافية واختم لنا منك بخير أجمعين في جميع أمور الدنيا والآخرة. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك
rahmati